Tahu-tahu pas ngomong geopolitik, loh kok keren ya? Loh ngomong pertahanan, loh kok keren ya? Ngomong hubungan luar negeri, loh kok keren ya? Iya. Di situ nggak ada yang rahasia sama sekali. Enggak lah, semua pertanyaannya. Iya. Itu lu bisa di Google. Pak, kenapa nggak mau ikutan di forum-forum debat ini? Nanti aja. Di debat resmi aja KPU. Ketika udah di debat resmi, kemudian ditanyain soal data, diajak ngopi keluar. Iya, ini dan anehnya, lucunya begini kan. Iya. Itu kan rahasia negara katanya. Iya. Tapi setelah itu Dia ngomong. Iya. Konferensi pers. Iya. Rahasia negara diomongin di konferensi pers. Mas, gue mau nanya. Agak personal dikit tapi nggak apa-apa ya? Aduh, bahaya nih kalau nanya personal nih. Oh iya. Rahasia negara. Rahasia negara. Takutnya rahasia nih. Iya, nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, bro. Tapi kan lu bukan pejabat, bukan peserta debat. Iya. Jadi boleh lah. Boleh. Oh, perhatiin apa debat pertama itu Desember lah ya, akhir tahun. Ini soal politik, Oh, bukan soal politik. personal. Iya, tapi agak personal nyerempetnya. Kenapa? Iya, debat pertama Desember ya. Desember. Ya. Semenjak debat itu sampai sekarang, apalagi setiap habis debat, itu gue lihat para pendukungnya Ganjar Mahfud mukanya kok semakin berseri-seri, itu kenapa? kayak lu lah, kayak lu ini. Gue nonton debat itu, akhirnya gue percaya, gila loh, gue nggak salah pilih gitu lah bro. Oh. Setiap kali debat capres, gue selalu iya benar gue nggak salah pilih ini. Jadi kira-kira seperti ada penguatan. Jadi kira-kira perasaan lo ini mewakili banyak. Oh semua, ketika orang nonton debat kayak kemarin, gue yakin pemilihnya Pak Prabowo itu ragu-ragu sekarang. Iya. Masa sih presiden kayak gini? Masa sih? Gitu loh. Iya. Ada pertanyaan masa sih terus di kepalanya. Sementara ketika Mas Ganjar ngomong, jangankan ngomong bro. Bisa, ya? Baru datang aja, pakai jaket bomber, pakai dasi, kacamata hitam. Gila presiden gua. Prof Mahfud yang kita kenal selama ini. Iya. Akademisi banget kan. Presiden gua kayak gini. Lo bayangin kan asik kan. Kalau disejajarkan dengan yang lain-lain presiden-presiden dunia gitu. Ya. Dengan Joe Biden, dengan yang lain-lain. Kan kita ngelihatnya enak. Ya. Iya kan? Mungkin yang nggak enak kalau disejajarkan dengan Kim Jong Un aja. Gemoy itu kan. Ya kayak K10. Nah itu kan asik bro. Jadi debat itu menunjukkan lo boleh saja teriak-teriak. Wah capres gue paling hebat. Betul. Di media sosial ini gue paling keren. Programnya paling jelas. Kemampuan komunikasinya paling oke. Komitmennya pada negara paling yahut. Tetapi kan wujud aslinya itu kan kemasan. Itu marketing. Iya. Lo salesnya lah. Betul. Gue ini sebagai tim suksesnya Mas Ganjar salesnya. Gue pasti ngomong dong produk gue paling baik. Tim suksesnya Prabowo juga ngomong, ini produk gue paling bagus, paling keren. Pokoknya cocok lah mimpin Indonesia. Yeah. Tim suksesnya Anies juga gitu. Betul. Unboxingnya kan di debat bro. Oh, pantes. Ya kan lo unboxing kan? Iya. Ini lo produk gue. Padahal gue ingat itu kalau tahun 2022, 2023 itu gue lihat di media sosial. Ketika nama kandidat-kandidat udah mulai muncul. Seringkali gini, kemarin ini nyambungnya ke soal tema debat kemarin kan, hubungan luar negeri, pertahanan, geopolitik, pertahanan gitulah kan. Selama ini kan persepsi orang nganggap nggak jarang loh gue ngelihat Mas Ganjar itu diledek sebagai capres yang paling nggak ngerti geopolitik katanya. Oh iya, lokal banget nih. Lokal banget, Jawa Tengah banget gitu. Kalau bikin program aja Jogotongo gitu bahasanya. Kemudian ada program-program yang memang yang meteng itu gue. Iya gitu kan. Tuku lemah oleh Oma gitu. Iya, tuku lemah oleh Oma. Jadi orang kecil yang bisa dapat rumah gitu. Betul. Kan. Tahu-tahu pas ngomong geopolitik loh. Kok keren ya? Loh, ngomong pertahanan loh kok keren ya? Ngomong hubungan luar negeri loh kok keren ya? Iya, kayak pertanyaan Mas Anies kemarin ke Pak Ganjar kan ngomong soal bagaimana diplomasi luar negeri kita berhadapan dengan dua kekuatan dunia Amerika dan China gitu kan. Ketika Mas Anies bilang, oh Mas Ganjar lupa bagaimana cara kita ini kan di ASEAN, bagaimana memfungsikan ASEAN. Itu langsung dijelasin. Selama ini ASEAN itu kesulitan mengambil keputusan karena memang proses pengambilan keputusannya itu ribet. Kenapa? Karena negara-negara ASEAN kan sebetulnya sudah terblok juga. Iya. Kita non-blok, oke. Tapi kan Myanmar, Vietnam,
Iya. Gitu loh. Iya. Kan terblok. Mereka Betul. afiliasinya lebih ke Cina. Nah. Singapura, Malaysia terblok juga. Nah, itu. Jadi susah lah. Lihat realitasnya kan, ya kalau kita lihat realitas negara-negara lain yang di luar ASEAN ketika berhubungan dengan negara ASEAN, belum menghitung ASEAN-nya, tapi belum menghitung ASEAN-nya, nominalnya Indonesia, Singapura gitu, Brunei. Gitu, iya, jadi faktanya begitu. Itu yang disampaikan, berarti kalau kita pingin ASEAN ini berdaya, harus ada revitalisasi ASEAN. Itu kan keren banget, bro. Betul. Dan clear banget itu. Dan di sisi lain, menurut gua sih Mas Ganjar itu proporsional ya. Anies sendiri kan mengecilkan peran Indonesia selama ini di dunia internasional. Iya, iya. Tapi faktanya kan kita lihat nggak gitu-gitu amat lah. Ya, adalah. Misalnya kita ngelihat kemarin G20 kita lihat lah. Iya. Pemerintahan Pak Jokowi bagaimanapun sukses ngelihat mendudukan Indonesia di posisi sentral di situ. Ya. Jadi pusat perhatian media dan lain sebagainya. Artinya nggak minggir-minggir amat gitu loh. Ya, waktu G20 kan kita dipuji-puji kan. Betul. New York Times tulis apa, kita dipuji-puji. Sekarang juga New York Times lagi nulis kita. Nah itu soal apa nih? Iya, soal Mas Gibran ditulis. Okay. The beginning of dynasty politik gitu lah. Tapi gue kaget Mas. Ini harusnya tema yang jadi kandangnya Pak Prabowo. Nah itu sebetulnya menandakan ya, lo bayangin. Sesuatu yang hari-hari dia kerjakan saja tidak mampu dijelaskan dengan gamblang. Itu hari-hari loh sebagai Menteri Pertahanan. Apalagi yang baru akan dikerjakan. Nah ini kan orang jadi bertanya serius. Kalau yang hari-hari dikerjakan saja tidak mampu lo jelaskan dengan gamblang. Orang lain lebih tahu. Terus ada masalah apa? Lo ada masalah apa? Lo kerja nggak sih? Kan pertanyaannya gitu kan? Yang ini selama ini sebetulnya jadi pertanyaan kita. Pak Prabowo kalau ditanya agak ribet kan jawabannya kemudian dilemparnya, saya ini siap mati gitu kan. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Iya, oke, data. Tapi kita nanya soal kita data. Nanya dong. Kita nanya soal anggaran misal. Nah kemarin sampai diungkit-ungkit masalah ketika ditanya misalnya diungkit-ungkit sampai masalah serangan personal katanya, terus ada rahasia negara nggak boleh dibongkar. Nah, yang gue bingung itu kan di situ nggak ada yang rahasia sama sekali. Enggak lah, semua pertanyaannya itu lu bisa di Google, lu bisa cari di Google. Kayak misalnya Mas Ganjar nanya soal Global Peace Index gitu. Lu bisa di Google itu gampang. Dia nanya soal minimum essential force. Ini kayak mau bilang gini loh Mas, yang nentuin tema debat ini kan KPU kan. Iya. Pertahanan dan lain sebagainya KPU. Iya. Apa kita mau bilang KPU ini mau bongkar rahasia negara, bikin tema debatnya kayak begini gitu loh. Nah, yang gue khawatir, ini kan sebetulnya debat itu sama sekali nggak ada kerahasiaan. Pasti namanya setiap negara punya rahasia soal pertahanan dong bro. Punya rahasia soal misalnya itu pun termasuk dalam ada undang-undangnya bro. Undang-undang kerahasiaan negara. Misalnya soal data intelijen. Betul. Misalnya soal strategi pengamanan gitu loh. Kalau misalnya lo beli pesawat tempur bekas, speknya orang dunia udah tahu lah. Iya. Lo beli apa? Pesawat tempur gini. Gue kemarin pakai. Tapi kemarin yang rahasia apanya? Yang ditanya ini loh, soal misalnya kepemilikan lahannya Pak Prabowo. Itu rahasia negara. Terus soal apa pembelian pesawat bekas, semacam nggak ada yang rahasia di situ. Nggak ada. Soal kekayaan pejabat itu ada namanya LHKPN kan? Ya. Artinya apakah itu membongkar rahasia negara selama ini LHKPN? Justru publik kan harus ditahu juga. Dan wajib. Iya. Wajib. Dan itu bisa di-googling kata lo. Bisa, gampang. Kenapa semuanya jadi rahasia sih di tangan Pak Prabowo ini? Gini deh bro, kalau lo nanya gue nggak bisa jawab karena misalnya ada ujian nih. Sebutkan ibu kota Dominika. Rahasia. Iya. Terus pasti gurunya bilang anak cerdas ini. Gitu, pengen dianggap anak cerdas. Jadi seolah-olah ya begitu ya. Ditambah nanti temennya yang nambah dibilang kan, kata gurunya dijawab rahasia, anak cerdas. Temennya nambah, demi memegang rahasia dia rela dapat nilai kecil. Wah iya. Demi memegang rahasia dia rela menangis di panggung. Ini kan ya ini pembodohan tapi keterlaluan sih. Ya, enggak gini sebetulnya ya. Gue juga heran ya. Ini kan terjadi glorifikasi tangisan berjemaah di TikTok. Oh iya. Iya, di TikTok tuh banyak orang nangisin Prabowo. Kok Prabowo diperlakukan kayak gitu di panggung debat. Mereka pada nangis. Gue juga heran bro. Kan Pak Prabowo itu Menhan. Iya. Militer. Iya.
Bahkan dia pernah dipecat karena menculik orang. Iya. Kan sebetulnya strong banget kan. Betul. Dia rela mati untuk Indonesia, katanya begitu. Iya. Dia sudah ikut pilpres yang keempat. Iya kan? Berarti apa yang diomongin itu kan sudah terbiasa. Iya, makanya enggak, dan aneh juga orang di debat terus jadi bulan-bulanan gitu. Yang enggak, lu kasihan sama siapa? Sialan gitu. Maksud gue gini, Pak Prabowo itu tanahnya ratusan ribu hektar. Duitnya triliunan. Iya. Jabatannya tinggi. Udahnya banyak. Iya, gajinya gede. Anak buahnya partainya besar. Iya. Lu nangisin apa enggak? Dia mau jadi presiden. Gimana sih lu nangis? Yang menangisi Prabowo itu layaknya kayak Ibu Sumarsi yang ikut aksi Kamisan, nggak pernah absen selama ratusan kali. Iya. Karena dia orang tua dari anak yang salah satu korban penculikan. Itu yang menangisi Prabowo. Sampai sekarang anaknya nggak pulang. Mana Pak Prabowo anak saya? Dan katanya setiap malam itu, Iya. Bu Sumarsi itu ketika makan malam keluarga, dia selalu siapin satu piring. Buat anaknya yang nggak kembali. Buat anaknya yang sudah sekian puluh tahun nggak pulang-pulang. Karena diculik. Itu yang layaknya nangis tuh. Ya, tiap malam dia nangis, bro. Loh ya iya itu. Terus sekarang ada orang nangisin, aduh Pak Prabowo kesian banget, di debat gak bisa ngapa-ngapain. Ya iyalah gak bisa ngapa-ngapain, lo memang. Jadi logikanya gini, ada anak orang diculik, lu enggak, gua terus Prabowo giliran Prabowo dibully jadi bulan-bulanan pas debat, iya soalnya dia ketangkap kamera. Yang diculik gak ketangkap kamera gitu. Masa begitu? Ya, dan seru juga sih. Ini orkestrasi menangis ini. Iya, itu. Ini patologi massal. Kalau kata Pak Jokowi itu drakor banget. Drakor. Oh iya, bener Pak Jokowi bilang. Pak Jokowi selalu gak usah ada drama-drama. Banyak hal yang menarik sebetulnya dari debat. Ketika misalnya Pak Prabowo itu selalu ngomong datanya salah. Tetapi dia tidak pernah menjelaskan data yang benar. Ya. 2 tambah 2 berapa? 4. Salah. Yang benar berapa, Pak? Salah. Nanti saya ajak ngopi kalau mau, saya jelasin. Iya. Gitu. Itu kan lucu buat gue. Selama ini dari berbagai forum debat yang diselenggarakan partikelir, maksudnya bukan KPU ya. Yang paling sering absen tuh Pak Prabowo sama Gibran. Betul. Iya kan? Paling nggak mau. Katanya nanti di debat resmi. Ketika ditanya, Pak kenapa nggak mau ikutan di forum-forum debat ini? Nanti aja. Di debat resmi aja KPU. Ketika udah di debat resmi, kemudian ditanyain soal data, diajak ngopi keluar. Iya, ini maunya apa? Kalau politikus ngajak ngopi ini bahaya, Mas. Soalnya kesannya kan jelek. Orang kan ngeliat politikus ini, alah baik-baikin gue pas pemilu doang. Ya, kalau udah ngajak ngopi, wah ini persekongkolan gitu loh jadinya. Orang kan ngeliatnya gitu. Ya. Jadi sebetulnya Pak Prabowo pengen ngomong sebetulnya, gue nggak sanggup jawab pertanyaan di sini. Karena apa? Pertanyaan lu terlalu menohok. Yeah. Dan gue ngakui bahwa pertanyaan lu benar. Bahwa indeks pertahanan kita turun benar. Betul. Bahwa kita nggak sanggup mencapai minimum essential force yang mestinya 100% cuma dapat 65%, itu benar. Betul. Tapi kalau gue jawab di sini kan gue malu karena gue menhan. Iya. Jadi kita jawab di luar aja deh. Gitu. Biar gue nggak kehilangan muka di sini gitu. Jadi ini versi lain dari debat pertama ya. Come on Mas Ganjar. Iya. Kita udah sama-sama dewasa, kita bukan anak kecil lagi. Jadi intinya versi lain dari itu. Jadi gini seolah-olah ya. Rakyat Indonesia itu adalah sekumpulan orang tolol. Yang kemudian tidak ngerti bahwa debat ini penting untuk orang tahu apa sih kapasitas kepalanya para capres. Iya, seolah-olah begitu, nggak bisa ngukur. Gitu. Iya, lalu kemudian dibohong-bohongin dengan ini rahasia, ini rahasia. Halo, KPU itu bikin tema debat soal pertahanan. Kalau semua tentang pertahanan itu rahasia, jangan dibikin tema debat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tema debat soal pertahanan bukan cuma Pilpres sekarang. Iya. Pilpres yang lalu-lalu juga ada tema debat soal pertahanan. Dari 2004. Dari 2004 yang Prabowo keluar statement, saya lebih TNI dari TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Itu rahasia negara, bro. Nah, iya. Tapi bukan. Dan anehnya, lucunya begini kan. Iya. Itu kan rahasia negara katanya. Iya. Tapi setelah itu dia ngomong. Iya. Konferensi pers. Iya. Rahasia negara diomongin di konferensi pers. Dan habis itu timnya itu menjelaskan semuanya yang nggak sempat dijelaskan oleh Prabowo. Rahasia negara. Bajer-bajernya tuh kan di Twitter di mana menjelaskan ini loh data militer katanya rahasia negara gimana sih? Iya. Itu sebetulnya pengen menutupi ketidakmampuan ketika orang tidak mampu menstrukturkan komunikasinya
dalam rentang yang pendek ya. Karena kan nggak mungkin debat seharian kan. Harus ada waktunya, tim kipernya harus ada. Itu artinya ketidakmampuan dia mengkomunikasikan secara baik pikiran-pikirannya. Betul. Kalau dia nggak mampu mengkomunikasikan secara baik pikiran-pikirannya, ketika dia jadi pimpinan beresiko, bro. Yep. Ini memang bukan barang aneh sih, tapi di politik kita belakangan ini kan. Kebalik-balik, serba kebalik-balik. Yaitu masjid jadi tempat kampanye, lapangan jadi tempat sholat. Nah, ini akhirnya debat jadi tempat minta dikasihani. Warung kopi jadi tempat info debat. Di sini aja dibukanya gitu. Makanya gue rasa debat tadi malam itu lebih keren ketika orang-orang rakyat biasa di warung kopi ngomong soal teknologi pertahanan. Betul. Mereka lebih keren. Karena mereka bisa googling dan tahu tentang ini pesawatnya model begini. Pesawatnya model gini nih. Ini yang Pak Prabowo pesan pesawat private jet 2 atas nama Kemenhan, itu private jet, bukan pesawat tempur. Private jet gunanya buat apa? Ya buat para petinggi-petinggi itu kemana-mana. Transportasi biar enak. Jadi anggarannya ke sana. Dan yang menarik ya, kemarin gue berapa kali ngomong, Pak Prabowo itu selalu menyalahkan Bu Sri Mulyani. Oh, iya itu. Itu loh. Meme-nya itu banyak loh, beredar Bu Sri Mulyani megang pistol. Siapa tadi yang nyebut saya? Lucu itu. Jadi misalnya pembelian pesawat bekas itu, Mirage 2000 dengan versi 5 ya. Mirage 2000 versi 5 itu kan sekarang ditunda. Karena secara anggaran tidak memungkinkan. Yang kedua, diragukan, undang-undang itu sudah menjelaskan setiap pembelian pesawat, pembelian alat-alat militer kita berharap ada transfer teknologi ke kita. Nah, karena pesawat bekas dan di Perancis ini sudah tidak lagi diproduksi, kemudian teknologinya sudah ketinggalan, maka peluang transfer teknologinya jadi kita dapat nilainya minimal lah. Ketika kita bisa, yang lain udah pindah teknologi. Yang lain udah pindah teknologi gitu loh. Jadi nilainya minimal. Betul. Jadi anggarannya ditahan sama Bu Sri Mulyani. Nah, Bu Sri Mulyani patuh dong sama undang-undang, patuh dong sama bagaimana mekanisme keuangan negara. Pak Prabowo nyalain Bu Sri Mulyani. Itu kan gara-gara Bu Sri Mulyani gagal beli pesawat bekas misalnya gitu. Gue membayangkan dialog antara Kemenhan dengan Kemenkeu nih jadinya. Pak Prabowo ngasih proposal, Bu saya mau beli ini, tolong anggarannya dicairkan. Pak kok belinya yang ini, yang besok bakalan expire gitu atau ketinggalan zaman. Tolong kasih penjelasannya. Saya banyak penjelasannya ada di kantor saya, tapi ini rahasia negara. Saya nggak bisa kasih penjelasan. Duitnya aja dikeluarin. Gitu. Oh nggak bisa Pak, gitu. Kita infonya harus lengkap. Emang Menteri Neolim. Gitu, Pak Prabowo pernah menjudgment, dia nggak nyebut nama sih ya, tapi ada menteri di kabinet Jokowi yang neolib. Mungkin gara-gara itu kali ya. Iya, makanya gue bayangin itu susah sekali. Kalau gue bayangin ya, kalau menteri sekelas Bu Sri Mulyani yang reputasinya diakui dunia sebagai menteri keuangan, dia kan sebagai menteri keuangan nomor 1, diakui dunia itu loh. Dan karena itu maka dia tidak mau merusak namanya dengan akhirnya mengeluarkan anggaran dengan sembarangan. Itu kemudian dijadikan alasan Pak Prabowo karena kegagalannya menaikkan indeks pertahanan kita. Ini kan lucu. Artinya ya, kalau Pak Prabowo berkuasa, misalnya mudah-mudahan sih enggak ya. Amin. Kan dia gak akan pakai orang-orang yang strength kayak Bu Sri Mulyani. Orang-orang yang capable kayak Bu Sri Mulyani. Yang teliti. Yang menjaga duit negara. Dia mungkin akan pakai orang-orang yang gak peduli sama duit negara. Mau dihambur-hamburin kayak Pak kenapa beli ini? Rahasia. Oh iya Pak, ya udah duitnya aja saya kasih. Jadi maunya yang begitu. Dia maunya yang kayak gitu. Itu kan menandakan cara dia berpikir bagaimana mengelola negara ini. Betul. Harusnya problemnya yang paling inti adalah perencanaan. Jadi ketika misalnya anggaran ini, rencana pembelian pesawat Mirage 2000 versi 5 itu ternyata gagal. Kenapa? Karena sebetulnya problemnya adalah di perencanaan. Kalau perencanaannya matang, dia ngerti soal anggaran, kondisi keuangan negara, dia ngerti tentang mekanisme undang-undang bagaimana syarat pembelian sebuah teknologi tinggi harus ada transfer teknologi. Mungkin nggak akan kayak gitu. Betul. Nggak akan ditunda. Apalagi sampai masuk disebut-sebut di forum debat itu kan sebetulnya malu-maluin. Itu hal basic lah. Tapi di sisi lain, gue ngeliat bagaimana cara narasi ini diorkestrasi di media sosial setelah debat ya. Untuk menutupi babak belurnya Prabowo dengan tangisan. Dan buzzer-buzzernya Pak Prabowo yang paling hebat tuh Pak Jokowi loh. Iya. Pak Jokowi, gue sih
ini ya, dari presiden kemudian fungsi diturunkan jadi buzzer itu loh. Iya, jadi kemarin jubir KPU. Kemarin jubir KPU. Kasihan loh. Kenapa? Iya, beberapa bulan lalu kita masih menyebut dia sebagai kingmaker. Sekarang jadi buzzernya Pak Prabowo. Kasihan. Tapi gini Mas, inilah gambaran bagaimana kalau seandainya Prabowo berkuasa. Iya. Ketika dia mendapat kritik, mungkin satu kabinet itu suruh kumpul bareng, nangis bareng. Ya Allah Pak Prabowo dikritik, ya Allah Pak Prabowo dibully gitu-gitu. Iya. Jadi ketika misalnya nanti ada yang mengkritisi Pak Prabowo, itu dia kayak misalnya, gue nggak tahu ada kebudayaan mana ya. Jadi itu ada, kalau misalnya ada yang meninggal, terus ada datang, nangis dibayar. Iya, ada. Gue lupa tuh kebudayaan ada tradisi nangis dibayar. Penangis profesional. Ya, yang nangis paling kencang dibayar. Mungkin sekarang juga itu diadopsi dalam dunia politik kita. Betul, nanti begitu jadinya kayaknya. So, nanti kita nangis gitu ya, disuruh nangis. Wah, semakin kencang tangisannya semakin loyal. Padahal ya bro, satu malam sebelum debat, kan ada, gue gak tahu briefing atau pertemuan apa dengan Pak Jokowi ya. Di satu rumah makan kan. Mestinya kan ada masukan dong. Karena Pak Jokowi kan, ya ini udah jadi rahasia umum lah. Anaknya jadi wakilnya Pak Prabowo, pasti ada kepentingan personal ya, interest personal di situ. Harusnya kan Pak Prabowo mendapatkan masukan bagus ya. Iya. Sayangnya mungkin yang diingat bukan masukannya, lauknya yang diingat. Pak Prabowo itu 4 kali ikut debat. Pak Jokowi 2 kali ikut debat presiden doang. Belum yang solo. Belum. Artinya ini akumulasi berapa kali debat dari 2 orang ini harusnya manjur lah. Ternyata nggak manjur juga. Ya ini kan soal lu mau diapain bro? Kalau memang bahan dasarnya memang kayak gitu. Dan gue ngeliat ada perubahan emosional dari Pak Jokowi sebetulnya setelah debat kemarin. Kenapa? Di hari pertama malam debat, terus besoknya ditodong wartawan ditanya, Mas Ganjar mau beri nilai 5 untuk prestasi Pak Prabowo selama ini 5 dari 10. Gimana tanggapannya Pak? Dia nggak mau tahu tuh, agak kesel kelihatannya. Tanya aja ke Menhan kata dia, gitulah. Tanya ke Menhan. Silakan tanya ke. Tapi besoknya mungkin dia ingat lagi sama tugas. Oh iya, saya harus bela. Oh iya, saya buzzer gitu ya. Iya. Oh ini nggak boleh dibuka. Oh ini serangan personal. Bukan toko kelontong. Iya, waktu zaman saya nanya waktu saya debat sama Pak Prabowo gitu ya. Terus nanya sekian ratus ribu hektar, itu bukan serangan personal. Soalnya zamannya udah ganti. Kalau sekarang personal serangannya. Itu luar biasa menurut gue. Ini ya artinya kan orang itu kan untungnya sekarang nih bro, kita punya media sosial, kita punya data digital, kita punya rekam jejak, statement-statement yang disampaikan oleh orang-orang itu, para petinggi politik itu, sehingga kita bisa tahu bahwa orang ini baik ngomongnya konsisten, orang ini ngaco, ngomongnya nggak konsisten, kebalik-balik misalnya gitu. Kalau sekarang misalnya dibilang bahwa ini datanya adalah konfidensial, bukan toko kelontong, kita bandingin sama debat bicara soal materi pertahanan di tahun 2019 maupun 2014. Bahkan lebih dalam. 2019-2014 bro. Jujur aja kalau di pandangan gue yang mengganggu, seharusnya itu debat itu bisa lebih mendalam. Tapi yang mengganggu ritme adalah Pak Prabowo. Nggak mau diajak mendalam gitu loh. Nggak bisa, saya nggak bisa ngomongin rahasia. Iya, seolah-olah. Sebelumnya dia ngomongin kok. Gitu loh. Jadi semua aturan, semua nilai, semua norma, semua etik itu bisa diubah-ubah demi Pak Prabowo gitu lah ya. Jadinya gitu. Itu dia. Repot sekali. Kalau semuanya rahasia, bilang aja dari awal. Kan gini. KPU pasti tahu dong tingkat ada kerahasiaan negara di situ. Dalam soal pertahanan misalnya. Ada undang-undangnya. Kata Pak Mahfud itu undang-undangnya misalnya berkenaan dengan intelijen. Betul. Berkenaan dengan pencarian orang internasional misalnya gitu. Atau berkenaan dengan hal-hal yang khusus spesifik tentang strategi pertahanan negara. Posisi gudang senjata, barak apa gitu. Iya, itu rahasia. Dan gak mungkin di debat diomongin. Ini gudang senjata kita di sini, gimana caranya? Gak mungkin, itu teknis banget. Nah, kalau seandainya itu dibilang bahwa KPU menyelenggarakan debat ini dan kemudian ini soal rahasia, yang pertama harus digugat itu KPU. Lah iya. Buat apa lo bikin debat yang isinya rahasia? Dan ini menurut gua ini dalam kondisi normal ya.
ini sebetulnya agak urgen untuk direspon karena kesannya Prabowo menyalahkan KPU, Presiden menyalahkan KPU. Iya, dan KPU harus ngomong. Iya. Kenapa? Nggak ada yang rahasia dalam debat itu. Karena mereka juga tahu para kontestan Pak Ganjar dan Pak Anies. Gue yakin kecintaannya pada bangsa ini di Pak Ganjar ataupun Mas Anies itu tidak lebih kecil dibanding Prabowo. Loh iya. Gue yakin. Walaupun nggak teriak-teriak saya siap mati, Kalaupun mati. mereka nggak teriak-teriak saya siap mati buat Indonesia dengan kelebayan yang kayak gitu. Kalau misalnya oke, siapa yang paling cinta Indonesia? Gue yakin mereka berdua sama cintanya sama Indonesia. Tetapi karena itu mereka juga tahu batas-batas yang bisa dijadikan bahan debat. Mana batas-batas yang memang tidak bisa. Karena mereka juga tahu undang-undang. Mencintai Indonesia atau siap mati demi Indonesia salah satu ditunjukkan dengan taat hukum, taat etika. Nah, gitu loh. Cara paling efektif mencintai Indonesia adalah taat hukum. Iya. Jangan bongkar-bongkar hukum. Itulah. Jadi kalau lu misalnya ada dompet gua lu ambil gitu, pergok sama gua. Masa kalau lu kok nyolong dompet gua? Saya siap mati demi negara ini. Apakah itu jawaban? Kok lu nuduh-nuduh gua ngambil dompet? Saya siap mati demi negara ini. Masa gua dituduh ngambil dompet gitu? Makanya setelah debat gue berseri-seri, bro. Iya, nah itu balik ke pertanyaan. Dan gue yakin bukan gue sendiri. Oh iya. Banyak orang berseri-seri. Kompas misalnya memaparkan data dari debat kemarin, sentimen positifnya Mas Ganjar lebih dari 79%. Orang mengapresiasi. Betul. Sentimen negatifnya Pak Prabowo 40%. Karena ini apaan sih lo debat kayak anak kecil gitu lah. Begitupun ke Anies sentimen positifnya 71 apa 72 gitu. Nah, itu satu. Begitupun di SCTV. Ada data tentang sentimen positif perdebatan pembicaraan publik ya. Jadi kalau sekarang nangis-nangis, gue nggak ngerti apa ini akan mengembalikan sentimen positif ke Prabowo sebagai orang yang terzolimi. Dan orang yang terzalimi kemudian ya kayak gitu. Kelakuannya dan lain-lain ya. Satu hal lagi yang dibantah, Mas. Omon-omon soal debat ini. Banyak orang yang kemudian dari awal skeptis gitu ya. Bahwa debat ini nggak penting. Debat ini nggak akan mengubah banyak hal gitu. Gitu ya. Buktinya sampai presiden turun tangan loh. Iya. Itu sebetulnya orang yang skeptis itu di kepalanya bilang, kenapa debat ini nggak penting? Debat ini nggak akan mengubah pilihan orang terhadap capres. Dia pengen bilang, rakyat Indonesia itu tolol semua. Rakyat Indonesia itu memilih capres, tidak mau mendengar kualitas asli capres. Jadi sebetulnya statement debat ini nggak penting, itu adalah statement bahwa rakyat Indonesia semua tolol. Karena nggak ngerti lo, pasti nggak ngerti lo. Pasti nggak ngerti. Begitu, kan? Jadi capresnya mau tidak berkualitas pun mereka nggak akan berubah. Karena mereka semua adalah yang penting pemilih-pemilih yang tidak punya pikiran. Kalau orang punya pikiran, orang punya akal sehat, lo pengen milih sesuatu kan lo pilih-pilih, bro. Ini sepatu merek ini oke, merek ini nggak oke, gitu kan? Setiap orang pasti begitu. Apalagi lo milih presiden, bro. Gitu loh. Yang akan menentukan nasib sekian ratus juta rakyat Indonesia. Terus mereka nggak akan terpengaruh sama debat, mereka nggak akan terpengaruh sama kualitas calon, mereka nggak akan terpengaruh pada kemampuan calon dalam menjalankan negara ke depan. Itu kan pengen bilang kita ini semua tolol. Nggak bakal ngerti lo mau debat kayak apa ngerti. Nah itu gue rasa. Tapi ternyata sekarang repot sekali, ini orang suruh nangis, ini repot. Presiden turun, menteri turun. Itu luar biasa. Tapi ya gue seneng lah. Sebetulnya ini menggembirakan. Buat kita berharap sebetulnya lebih banyak forum-forum debat seperti itu. Menggembirakan. Katanya KPK mau bikin forum debat tentang pemberantasan korupsi. Menarik ini. Gue yakin mungkin Pak Ganjar pasti tuh. Karena tema sentral dia adalah bagaimana Indonesia bebas korupsi. Anies kemungkinan akan datang. Gue nggak yakin Pak Prabowo. Tapi nggak tahu ya kemarin. Karena dianggap rahasia negara. Tapi gue nggak tahu juga sih, Mas. Ketua KPK-nya kan kemarin sempat ikut debat pertama, diledek sama dia kan, katanya debat kusir. Tapi kerjaan dia kan itu yang ada PPATK ngasih laporan ada uang haram itu masuk pilpres, diem aja nih katanya. Ya ini yang bukan debat kusir aja nggak diberesin gitu. Ya maksud gue gitulah. Ya mudah-mudahan lah. Gue senang bahwa rakyat Indonesia sebetulnya adalah berseri-seri. Pertama bukan cuma karena tampilan Mas Ganjar yang perfect banget pada saat debat tadi harus malam. Diakui debat-debat terbaik lah
semenjak Iya. reformasi. Iya. Gitulah, meruncing dan kita tahu bedanya satu sama lain, Iya. tidak saling berusaha sok-sok sopan-sopan banget. Cuma memang yang agak mengganggu ritme ya Pak Prabowo sejauh Pak Prabowo. ini. Ayolah, come on, Pak Sebetulnya memang Pak Prabowo. Kemarin kan debat kita juga rusak karena ada pertanyaan norak dari Iya, dan- SGIE itu Prabowo. ya. Itu Iya. menurunkan kualitas lah. Menurunkan kualitas debat. Nah sekarang oke, sudah mulai bagus lah. Dan kenapa kemudian kita merespon, rakyat merespon? Karena gua amat yakin ternyata rakyat kita tidak sebodoh Betul, bagus apa yang sekali. mereka persepsikan. Iya. Jadi respon itu bagus banget. Waktunya kita bilang, come on Pak Prabowo, come on Mas Gibran, dewasalah dan posisikan ini sebagai porsinya. Kita pengen tahu isi kepala semua calon kita. Iya. Gitu. Tanpa sulapan, tanpa trik-trik, apa macam-macam. Oke. Gitu. Tidak cuma joget-joget lah. Oke. Ki, terima kasih. Thank you. Kita diskusi lagi nanti.